Halo teman-teman semua, di video ini kita akan belajar tentang over the air update pada ESP32 atau yang biasa kita sebut sebagai OTA. Jadi OTA ini apa? OTA itu adalah sebuah metode di mana kita bisa mengupload program yang udah kita buat di laptop atau di komputer menggunakan Arduino IDE atau IDE yang lain ke board kita, baik itu ESP32 atau board yang lain, tanpa melalui kabel. Nah, biasanya kan kita kalau pengen ngupload program gitu ya ke ESP32 misal, itu kita harus, sambungkan, via USB ya. Di sini USB-nya kita colok ke USB yang ada di laptop. Nah, dengan menggunakan metode OTA, nah kita tuh bisa ngupload dari jarak jauh misal atau tanpa kabel, intinya gitu. Jadi konsepnya adalah wireless. Jadi teman-teman nggak perlu lagi repot untuk harus menghubungkan, board-nya dengan kabel. Nah, jadi enak banget nih, misal teman-teman alatnya ada di atap misal gitu ya, ada di atap atau ada di tempat atau di kotak deh. Teman-teman sudah kotakin alatnya. Nah, kalau teman-teman pengen update codingannya, itu kan kalau kita pakai kabel harus bongkar dulu ya. Bongkar dulu kotaknya, kita buka, baru kita colokin USB. Nah, itu kan repot banget. Nah, dengan OTA ini teman-teman udah bisa nih langsung update aja firmware atau program yang ada di ESP melalui internet atau melalui WiFi ya, via wireless, gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, sebenarnya ada banyak cara ya, ada beberapa cara, ada beberapa library yang tersedia yang bisa teman-teman pakai untuk menggunakan fungsi OTA ini. Nah, salah satu yang pengen saya kenalin di video ini adalah sebuah library yang namanya Elegant OTA. Nah, ini salah satu library yang menurut saya cukup mudah untuk kita pakai ya, dan juga, dari sisi UI-nya atau tampilannya itu lebih bagus dan lebih mudah juga. Nah, intinya gitu. Nah, langsung aja buat teman-teman yang pengen nyoba, kita bisa langsung install library-nya via Arduino IDE ya. Jadi silakan teman-teman nanti bisa buka Arduino IDE-nya, nanti masuk ke library manager. Nah, terus ketik aja di kolom search-nya elegan. Nah, gitu ya. Atau elegan OTA disambung. Nah, nanti akan muncul nama library namanya elegan OTA seperti ini by Ayus Sharma. Nah, ini jangan sampai salah ya. Jadi ini elegan OTA-nya dibuat oleh sebuah username yang namanya Ayus Sharma. Nah, gitu. Langsung klik aja tombol install. Nanti kalau belum diinstal, biasanya di sini tombolnya install. Nah, gitu ya. Karena saya sudah nginstal, jadi di sini tulisannya tombol remove. Nah, buat teman-teman yang pengen eh, download file zip-nya, nah ini juga saya sediakan ya. Linknya nanti di PPT ini. Silahkan bisa diklik aja. Tombol repository ini nanti akan diarahin ke, nah langsung download ya. Nah ini langsung download file zip-nya. Oke, nanti kalau udah di-download file zip-nya, teman-teman nanti bisa upload lagi library-nya ya via Arduino IDE, tapi bukan lewat library manager, tapi menggunakan fitur add zip library. Nah gitu. Oke, setelah teman-teman install, nanti teman-teman sudah bisa mulai nih untuk menulis kodenya. Nah, di sini sudah saya sediakan contoh kode yang bisa teman-teman pakai ya. Di sini ada dari GitHub, jadi nanti ini langsung di-copy aja. Ini saya keluar dulu. Nah, di sini ya. Nah, ini silahkan di-copy. Nanti langsung pergi aja ke GitHub-nya. Nah, ini ya. Ini GitHub-nya. Nah, kita akan mulai mencoba. Jadi silakan teman-teman bisa buka ya Arduino IDE-nya. Terus disiapin juga ESP32-nya yang akan digunakan untuk
mengaktifkan fitur OTA-nya, over the air. Oke, akan saya siapkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah colokin ya board ESP32 yang saya punya. Tandanya apa kalau sudah berhasil terkonek? Teman-teman bisa cek aja di sini ya. Nah, biasanya dia namanya jadi hitam gini bold. Atau kalau pengen teman-teman cek lewat tools, itu biasanya portnya pasti nanti udah kedetek. Nah, ini disesuaikan aja ya sama nama port yang terdetek di laptopnya teman-teman sekalian. Kalau udah kedetek, silahkan dipilih portnya. Nah, sekarang kita akan kembali ke example code-nya. Nah, di sini udah saya sediakan. Jadi yang pertama, di sini ada 3 library ya yang perlu kita include. Nah, kita copy dulu, kita paste di sini ya. Nah, ini ya, kita paste. Oke, yang pertama library WiFi ya, jelas ya, karena kita nanti nguploadnya via WiFi. Jadi harus terkonek ke WiFi juga si ESP32 yang kita punya. Terus yang kedua ada library web server. Nah, ini library yang akan digunakan oleh ESP32 untuk membuat website sederhana lah ya. Jadi ketika kita akses nanti IP address yang dimiliki ESP32-nya, nanti dia akan menampilkan sebuah teks HTML sederhana gitu ya, yang mana itu adalah sebuah web server. Nah, gitu ya. Jadi HTML itu disimpan dan dijalankan di web server yang ada di ESP32-nya. Makanya kita perlu library web server.h ini. Terus library yang ketiga, nah ini library yang utamanya ya. Jadi ini library yang sudah kita download tadi lewat library manager ataupun lewat @zip library. Namanya Elegant OTA. Oke, lanjut. Nah, berikutnya kita buat dua variabel ya. Variabel yang akan kita gunakan untuk connect ke WiFi. Nah, WiFi yang ada di tempatnya teman-teman. Jadi disesuaikan ya. Misal di sini di WiFi tempat saya itu namanya Alitopan gitu ya. Nah, ini tinggal saya ganti Alitopan. Nah, gini ya. Kemudian passwordnya jangan lupa. Nah, ini passwordnya saya buat mudah. Oke, nah kalau sudah kita lanjut lagi. Di sini kita membuat sebuah objek, ya. Sebuah objek dari library web server yang kita gunakan. Ya, oke, kita copy dulu. Nah, di sini ya, objeknya menggunakan port 80. Nah, jadi web servernya nanti akan bisa diakses lewat port 80 ini. Lanjut. Nah, sudah semua di sini. Selanjut kita ke setup. Nah, di sini ada beberapa yang kita setup. Yang pertama serial begin. Ini kita copy ya. Jadi nanti kita akan menampilkan IP address-nya si ESP32-nya di serial monitor. Nah, makanya kita perlu aktifkan serialnya dulu ya menggunakan fungsi begin. Nah, serial begin. Lanjut di sini. Nah, ini ya. Kita setup WiFi-nya dulu. Nah, jadi ada dua hal yang disetup ya. Yang pertama modenya. Jadi kita menggunakan mode default station ya. WiFi station. Nanti ini bertindak sebagai ini ya. Ya station aja. Jadi kan ada dua mode ya, ada station, ada AP atau access point. Nah, di sini kita menggunakan station. Terus kita begin kan. Nah, jadi kita jalankan WiFi-nya menggunakan SSID sama password yang sudah kita deklarasikan di atas ya, supaya WiFi-nya bisa connect ke WiFi kita, ke router kita. Lanjut. Kemudian, nah ini pengecekan ya, pengecekan koneksi. Pastikan kalau koneksinya sudah connect. Nah, jadi lewat function while ini ya, while loop. Nah, selama WiFi statusnya belum connect, nah ini ya. Jadi cara bacanya gitu, selama WiFi statusnya, status WiFi-nya itu belum connect,
maka kita print titik-titik. Nah, jadi nanti titik-titik terus tuh sampai WiFi-nya connect. Kalau sudah connect, nanti dia lanjut ke perintah di bawahnya. Kalau belum connect, berarti dia nanti mutar di sini terus. Dia akan ngeprint terus titik-titik ini sampai dia connect. Kalau udah connect, baru lanjut ke perintah di bawahnya. Nah, lanjut ya. Terus di sini kita akan mengeprint nama ini ya, apa SSID-nya, nama WiFi-nya, kemudian IP address-nya. Nah, ini adalah IP address yang akan kita gunakan nanti. Jadi kita print setelah dia connect ke WiFi, kita print IP address-nya. Nah, di sini ya, connect ke WiFi namanya ini dengan IP address-nya ini. Nah, nanti ini yang kita butuhkan untuk mengakses web server yang terinstall di ESP32 supaya kita bisa ngupload lewat sana. Nah, gitu ya. Lanjut. Nah, di sini. Jadi ini adalah, ini saya copy dulu ya. Saya copy, saya taruh di sini. Nah, ini server.on. Nah, server ini kan adalah ini ya, objek dari library web server ya. Ini ya, server dengan port 80. Nah, jadi ini adalah sebuah function namanya on. Jadi berfungsi untuk mengaktifkan web servernya ya. Sesuai namanya ya, on. Nah, berarti servernya on, web servernya on. Nah, berarti aktif. Nah, nanti ketika servernya aktif atau web servernya aktif, dia bakal menampilkan, nah ini ya, send. Jadi dia akan menampilkan di web servernya berupa teks ini. Nah, gini ya, hi, this is Elegant Ota demo. Nah, coba kita tambahin ya, by Ali Topan. Nah, misal gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah sebuah function sederhana untuk menampilkan sebuah teks ya, sebuah teks di web server yang ada di ESP32 yang sudah kita nyalakan ini. Nah, gitu ya. Ini untuk ngetes dulu apakah web servernya sudah aktif atau belum. Nah, ini ya. Ini adalah slash-nya. Slash, jadi ini cuman apa ya, slash kosong ya. Slash kosong, jadi nanti tinggal kita klik IP address-nya, nanti muncul ini. Nah, nanti kita coba deh ya, supaya teman-teman lebih paham seperti apa hasilnya. Lanjut. Nah, kemudian di sini, nah ini ya, elegantota.beacon. Nah, ini untuk menjalankan library Elegant Ota-nya ya. Jadi pakai beacon, parameternya servernya. Nah, gitu ya. Lanjut, di sini satu lagi yang perlu kita bikinkan yaitu si servernya. Nah, ini ya. Si servernya sudah. Terus di sini ngeprint ya, HTTP server start. Oke. Ini untuk mastiin kalau HTTP servernya itu sudah berjalan. Nah, ini kita print. Nah, gini ya. Ini udah selesai. Kemudian di void loop-nya kita akan memanggil dua function ya. Function yang pertama namanya handle client. Nah, ini kita copy dulu aja. Nah, ini ya, server handle client. Terus yang kedua elegantota.loop. Nah, saya copy. Nah, udah ya. Jadi ini adalah dua function utama yang nanti akan berjalan secara terus-menerus. Oke, servernya, nah ini akan jalan terus-menerus. Elegant Ota-nya juga akan berjalan secara terus-menerus. Nah, jadi nanti ketika teman-teman update coding gitu ya, misal update programnya, misal teman-teman membuat sebuah program Blink lah, Blink sederhana, menghidupkan atau mematikan lampu. Nah, coding utama ini dan ini semua pokoknya ya. Ini, nah ini. Jadi ini yang saya highlight ini. Ini jangan sampai teman-teman hapus. Nah, intinya codingan ini harus selalu ada di dalam codingan kita. Jadi ketika kita nanti pengen update lagi program yang udah kita
upload via OTA di ESP-nya, jangan sampai ini tidak ikut ya. Karena kalau ini nanti tidak ikut, nanti codingan OTA-nya itu sudah hilang. Jadi teman-teman hanya bisa sekali aja nguploadnya, nggak bisa untuk yang kedua kali atau ketiga kalinya. Karena sudah nggak ada nih OTA-nya di sini. Nah, gitu. Jadi pastikan ini selalu ada ya codingannya. Walaupun teman-teman membuat codingan apapun, ini harus selalu ada. Ya, ini bawaan library-nya. Jadi selalu teman-teman tulis di setiap codingannya. Nah, gitu ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita akan coba upload dulu. Oke, kita upload. Boardnya sudah, portnya sudah. Ini saya upload sekarang. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Connected to sebuah WiFi yang namanya Alitopan. IP address-nya adalah 192.168.1.5. Nah, ini kita copy. Jadi IP address-nya ini kita copy, terus kita pastekan di browser teman-teman. Nah, ketika ini teman-teman enter, nah kalau tampilannya seperti ini, nah ini ya. Ini kalau teman-teman kembali ke codingan, kan tadi di sini kita menuliskan sebuah teks ya. Hi, this is Elegant OTA demo by Alitopan. Nah, ini nanti yang akan tampil di web servernya ya. Nih, server.on. Nah, ini yang akan ditampilkan. Kalau teman-teman akses IP-nya terus muncul tulisan yang sama seperti di codingan, berarti web servernya udah berjalan. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara kita mengupload codingan yang baru melalui IP address ini, sehingga nanti kita nggak perlu lagi ngupload program lewat kabel. Nah, gitu ya. Nah, caranya gampang. Jadi setelah teman-teman menulis IP address-nya, nah teman-teman tambahin ini ya, /update. Nah, update. Nah, gini ya. Jadi /update terus di enter. Nah, nanti tampilannya akan berubah dari yang tadi cuman teks, sekarang seperti ada UI-nya gitu ya. UI yang lebih simple, jadi lebih enak teman-teman kalau pengen mengupload program. Nah, di sini ada tombol select file. Nah, inilah nanti yang akan teman-teman gunakan untuk mengupload file codingannya. Nah, caranya gimana? Jadi, yang pertama, kita nggak ngupload codingan yang formatnya .ino ya. Jadi kan kalau Arduino itu format filenya kan .ino. Nah, kita nggak ngupload program itu. Jadi kita perlu mengconvert dulu ya, mengconvert dulu filenya ke format ini ya, binary ya atau .bin. Nah, gitu. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal ini ya, pergi ke sketch, sketch kemudian export compiled binary. Nah, gitu ya. Coba ya, sekarang kita ubah dulu codingannya. Nah, ini misal kita ganti ya, jadi jangan Alitopan, ganti jadi Altop Academy. Nah, ya. Nah, terus kita nggak ngupload lewat sini. Ya, ini kan lewat kabel ya. Kita nanti uploadnya lewat IP address-nya tadi. Ya. Tadi kan sebelumnya Alitopan, sekarang jadi Altop Academy. Nah, kita buat dulu file binary-nya. Pilih sketch, kemudian export compiled binary. Ini kita klik. Nah, ditunggu aja sampai file bin-nya selesai tercreate. Nah, ini udah selesai. Sekarang teman-teman bisa masuk ke folder tempat file ini disimpan, ya. Nah, ini teman-teman cek ya. Jadi ini saya simpan dulu deh. Takutnya belum tersimpan. Misal contoh OTA. Nah, gini ya. Ini saya save dulu. Oke, kita buat sekali lagi. Nah, supaya lebih enak nanti nyari filenya ya. Oke, ini kita compile. Ditunggu sampai selesai. Nanti kita masuk ke folder contoh OTA. Nah, gitu. Oke, ini udah selesai. Kita masuk ke folder ya. Nah, saya ada di sini. Nah, ini ya.
contoh OTA, kemudian nanti ada folder namanya build. Nah, ini saya klik lagi. Nah, ini saya perbesar dulu deh. Nah, gini ya. Jadi ini, nah ini ada beberapa file bin ya. Ada bin, ini bin lagi. Nah, teman-teman cari ya. Cari sesuai dengan nama filenya ya. Jadi bukan yang bootloader ini ya. Tapi yang ini, contoh ota.ino.bin. Nah, ini nanti yang teman-teman upload ya. Ini kan yang tadi ya. Ini yang tadi sebelum kita ganti namanya. Nah, ini yang terbaru tadi. Yang udah kita ganti namanya jadi contoh underscore ota. Nah, jadi nanti teman-teman kembali ke web servernya. Teman-teman klik tombol select ya. Kemudian kita cari ya. Nah, folder Arduino, nah ini ya, Arduino, kemudian folder contoh OTA, build ESP32, nah ini, contoh ota.ino.bin. Ini yang teman-teman pilih, klik open. Nah, nanti dia akan secara otomatis ngupload. Nah, udah 100% ya. Sekarang kita buktikan nih. Nah, ini update successful. Berarti udah berhasil update. Nah, sekarang kita buktikan. Kita coba akses IP-nya lagi ya. Jadi kan tadi IP-nya berapa? Nah, kita restart ya. Kita lihat IP-nya. Oke, connecting. Nah, connect. Nah, ini IP-nya ya. 192.168.1.5. Ini kita akses, nanti kita lihat tulisannya apakah berubah. Dari yang sebelumnya Alitopan jadi Altop Academy. Nah, berubah ya. Hi, this is Elegan Ota demo by Altop Academy. Nah, artinya teman-teman udah berhasil nih mengubah kode yang ada di ESP32-nya. Ya, tanpa melalui kabel, tanpa ngupload lewat sini. Ya, kita langsung ngupload filenya lewat ini ya, UI Elegan Ota. Nah, gitu ya. Keren ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi enaknya nanti teman-teman ketika pengen update codingannya ya, nanti teman-teman udah nggak perlu lagi harus colokin dulu lewat kabel USB. Itu kan merepotkan ya, apalagi alatnya udah dibentuk, dikasih box gitu. Nah, jadi repot, harus bongkar dulu alatnya. Jadi cara ini lebih simple. Jadi nanti jangan lupa teman-teman setiap codingannya ditambahin codingan OTA-nya. Nah, gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk materi kita tentang OTA ya, over the A. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya.